Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan 5 fakta terbaru seputar rencana kebijakan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS part-time. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton video ini secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi dengan utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa di rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara terjadi perubahan isi yang tadinya di pasal 131A di rancangan undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS secara otomatis, ternyata diubah menjadi rencana pengangkatan honorer menjadi PNS part-time. Usulan DPR RI itu yang mewajibkan honorer diangkat menjadi PNS secara otomatis ternyata ditolak mentah-mentah dengan beberapa pertimbangan oleh pemerintah. Pertimbangan di antara pertimbangan itu yang pertama adalah kemampuan keuangan negara, kemudian persoalan kompetensi, sehingga pengangkatan honorer menjadi PNS ini tetap harus melalui prosedur yang diterapkan selama ini, yaitu melalui tes kompetensi. Nah, di akhir-akhir ini muncul wacana atau rencana kebijakan pengangkatan honorer menjadi PNS part-time. Berikut ini adalah fakta-fakta terbaru seputar kebijakan ini. Yang pertama adalah tidak akan ada PHK massal. Sehubungan dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2022 yang lalu bahwa 28 November tahun 2023 ini adalah batas akhir masa jabatan untuk tenaga honorer. Setelah itu aparatur pemerintahan hanya mengakui 2 status, yakni pegawai negeri sipil dan P3K part-time. Akan tetapi di rancangan undang-undang tersebut bahkan diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara baru-baru ini, dapat dipastikan bahwa pada tanggal 28 November nanti tidak akan terjadi PHK massal bagi para tenaga honorer yang ada saat ini. Fakta yang kedua adalah pengesahan rancangan undang-undang ASN. Rancangan undang-undang ASN sebagaimana diketahui rekan-rekan ini mulai dibahas sejak tahun 2017 hingga berlarut-larut sampai dengan saat ini, sehingga sudah hampir 6 tahun pembahasan dokumen ini. Betapa banyak anggaran, waktu, dan tenaga yang telah tersita hanya membahas rancangan undang-undang ini. Nah, kabar terakhir pengesahan rancangan undang-undang ASN yang salah satunya adalah mengatur penyelesaian persoalan tenaga honorer dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K part-time itu akan ditargetkan pengesahannya dilakukan pada Agustus tahun 2023. Fakta yang ketiga adalah status tenaga honorer. Di dalam rancangan undang-undang ASN akan ada kategori P3K penuh dan P3K paruh waktu. Dan ini yang membedakan dengan undang-undang ASN yang lama, bahwa di undang-undang yang lama ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Akan tetapi di rancangan undang-undang ini P3K itu terbagi 2, sehingga terdapat 3 status aparatur sipil negara, yakni pegawai negeri sipil, P3K full time, dan P3K paruh waktu. Fakta yang keempat, gaji PNS part-time. PNS part-time akan memiliki gaji yang jauh berbeda dengan honorer, yang tidak jauh berbeda dengan honorer. Jadi mungkin inilah yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo agar pengangkatan dan penyelesaian tenaga honorer ini tidak membebankan keuangan negara, sehingga opsi pengangkatan menjadi PNS part-time itu menjadi salah satu pilihan oleh karena mempertimbangkan persoalan gaji. Kabarnya PNS part-time atau honorer yang diangkat PNS part-time itu akan memiliki gaji yang tidak jauh berbeda dengan para tenaga honorer. Fakta yang terakhir adalah tahap final PNS part-time. Rancangan undang-undang ASN yang sedang ditinjau juga akan segera selesai tahap pembahasannya. Jadi ini merupakan tahap final. Jadi saat ini merupakan tahap final pembahasan rencana penyelesaian honorer ini, yakni pengangkatan honorer menjadi PNS part-time.
Kabarnya info terakhir, rancangan undang-undang ini telah dilakukan uji publik di beberapa universitas, sehingga jika sudah dilakukan uji publik maka dapat dipastikan tidak akan lama lagi rancangan undang-undang ini akan segera disahkan dan ditetapkan. Demikian rekan-rekan, 5 fakta terbaru seputar honorer diangkat menjadi P3K part-time ya. Jadi silakan di subscribe channel ini bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung, agar rekan-rekan terus mendapatkan update-update terbaru kebijakan seputar tenaga honorer. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.